Jangan usianya sudah senja, tapi pikirannya masih perkara dunia melulu. Harusnya sudah bersiap-siap untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan makin tua makin menjadi-jadi. Dan jangan pula berdoa agar segera mendapatkan kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya bila dia mati, maka terputuslah amalannya. Jadi, apa saja amalan-amalan yang kita bisa lakukan di usia-usia senja? Pertama, lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Islam, pemuda-pemudi mendapatkan posisi yang luar biasa. Salah satunya terlihat dalam sebuah hadis yang menerangkan 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Salah satunya adalah pemuda-pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan orang tua yang taat, karena biasanya orang tua pasti taat kepada Allah. Orang tua yang tidak taat aneh, karena sebentar lagi sudah dekat pertemuannya dengan Allah, harusnya taat. Makanya kalau kita lihat biasa masjid-masjid dipenuhi orang-orang tua, orang-orang yang tidak muda lagi. Wajar, bukan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang wajar. Tapi istimewa kalau kita lihat anak-anak mudanya soleh. Betul nggak, Bapak dan Ibu sekalian? Anak-anak muda ini punya kekuatan yang dahsyat. Orang tua sudah lemah, tidak punya kekuatan sebanyak anak-anak muda. Anak-anak muda punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa pilih mau melakukan amal saleh atau amal buruk. Manfaatkan untuk beramal saleh sebelum datang waktu sakit. Manfaatkan masa kayamu, lagi ada sekarang. Berikan yang terbaik di jalan Allah sebelum datang masa kefakiranmu. Manfaatkan masa luangmu. Sekarang kita punya banyak waktu luang. Manfaatkan waktu-waktu luang itu dengan beramal saleh, dengan hafalan Qur'annya, dengan datang ke majelis-majelis ta'lim misalnya, sebelum datang waktu sibukmu. Dan manfaatkan masa hidupmu sebelum datang waktu matimu. Jadi sebelum kita membahas perkara-perkara apa saja sih yang kita bisa lakukan untuk mendatangkan amal jariah bagi kita, kita tahu bahwa masa muda ini adalah masa yang paling baik untuk kita beramal saleh. Itu masa muda. Lalu bagaimana dengan usia senja? Ini fase kehidupan yang sebentar lagi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan menurunnya fungsi-fungsi tubuh kita, betul? Gak sekuat waktu masih 20 tahunan. Beda usia 20 tahunan kekuatannya dengan 30 tahun. 30 tahun beda usianya, kekuatannya dengan 40 tahun. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Jadi kalau sudah di atas 60 tahun berarti bonus. Ada Bu yang usianya di atas 60 tahun? Wah, sudah bonus. Ayah saya kemarin meninggal dunia, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu anhu, meninggal dunia pada saat itu berusia 63 tahun. Jadi ibu-ibu yang usianya sudah 60 tahun ke atas sudah bonus. Jangan usianya sudah senja, tapi pikirannya masih perkara dunia melulu. Harusnya sudah bersiap-siap untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan makin tua makin menjadi-jadi. Menjadi-jadi apanya nih? Kalau menjadi-jadi ibadahnya bagus. Ya. Coba kita lihat ya, dalam hadis riwayat Muslim kata Rasulullah, ada 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka di hari kiamat, tidak membersihkan mereka, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka siksa yang pedih. Apa itu? Orang yang sudah tua tapi berzina, penguasa yang suka berbohong, dan orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong lagi. Kalau kaya sombong, ya nggak boleh juga sih. Tapi masih ya memang kaya sombong. Oke. Ini udah miskin sombong lagi. Udah miskin nggak mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nggak taat, nggak doa, nggak sholat itu sombong ibu sekalian. Ya.
Jadi tambah usia harusnya semakin bertambah baik. Tadi kita bahas golongan muda, sekarang kita bahas golongan senja, golongan tua, golongan yang tidak muda lagi. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, janganlah seorang dari kalian mengharapkan kematian, dan jangan pula berdoa agar segera mendapatkan kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya bila dia mati, maka terputuslah amalannya. Dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan bertambah kebaikan. Jadi kalau sudah golongan senja jangan berharap aduh aku mendingan mati aja. Karena kalau mati itu berarti terputus semua kesempatan untuk beramal saleh, Ibu sekalian. Jadi apa saja amalan-amalan yang kita bisa lakukan di usia-usia senja? Pertama, lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Amalan-amalan wajibnya diperhatikan, diperbaiki, diperbagus. Kalau belum bisa yang sunnah-sunnah, diperbagus dulu yang wajib-wajib. Sholatnya diperbagus yang wajib-wajib, misalnya tepat waktu, gerakannya betul, bacaannya betul, misalnya. Kemudian yang kedua, setelah wajib-wajibnya selesai, menambah dengan amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah ini menambal yang kurang-kurang ketika amalan wajib. Padahal alangkah baiknya zikir itu menjadi sebuah kebiasaan bagi diri kita. Lidah kita dan pikiran kita dan hati kita tidak kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi tetap aktif dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Sama seperti sekarang ada golongan muda, golongan senja ya. Kemudian apalagi rutin belajar Quran, baca Quran, tadabbur Quran itu rutin. Dan juga ingat pesankan kepada anak-anak keturunan untuk menjadi salih dengan kita mencontohkan dan kita menasihati mereka. Baik, itu sekedar muqaddimah, sekedar awalan tentang golongan muda dan golongan yang sudah lebih senja. Sebelum saya bahas tentang amal jariah, amal-amal saja yang apa saja yang kita bisa lakukan, saya mau bahas sedikit usia 40 tahun. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan selama 40 tahun hidup ini, banyak sekali. Namun kita ini jarang bersyukur pada Allah. Giliran dikasih sedih, dikasih susah, kemudian kita rasa, ya Allah kenapa Engkau tidak adil padaku? Susahnya baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kebahagiaannya sudah puluhan tahun, tapi seolah-olah Allah tidak pernah memberikan kebaikan kepada diri kita. Kita konsentrasi pada kesedihan, padahal kebahagiaan, kenikmatan yang Allah berikan banyak. Maka diajarkan untuk orang-orang 40 tahun berdoa dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal salih yang Engkau ridhai. Usia 40 tahun itu usia udah puncak, siap-siap landing. Kalau pesawat itu Bu, pesawat kan kita terbang dulu nih, take off, terbang sampai atas kan, setelah atas kemana? Landing nggak? Mau mendarat kan? Usia 40 tahun sudah di atas, berarti siap-siap akan mendarat. Jadi disebutkan di dalam doanya, ya Allah, ajarkan aku supaya aku bisa berbuat amal salih. Usia 40 tahun, konsentrasinya sudah persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya aku bisa berbuat amal salih, berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini artinya usia 40 tahun, maka dia telah mengetahui betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada orang tuanya, sehingga dia terus menerus hari-harinya bersyukur. Apa kata Imam Malik? Aku mendapati para ulama, para orang-orang berilmu dari berbagai macam negeri, mereka sibuk dengan aktivitas dunia, bergaul dengan manusia-manusia, namun ketika sudah sampai usia 40 tahun, mereka perlahan-lahan mulai menjauh daripada manusia. Maknanya adalah perlahan-lahan menuju untuk fokus mengumpulkan amal saleh untuk persiapannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Kata beliau, ketika seseorang sudah berusia 40 tahun, maka telah sempurna akalnya, pemahamannya, lemah lembutnya. Jadi sudah berada dalam usia puncak. Maka sudahlah bersiap-siap untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sudah bahas usia muda, sudah bahas usia senja, sudah bahas usia puncak yaitu usia 40 tahun. Sekarang kita mau bahas mengenai kalau begitu amal-amal salih apa saja yang kita bisa lakukan. Hari ini kita mau bahas mengenai amal jariah. Amal jariah ini adalah amal yang terus mengalir walaupun diri kita sudah tiada. Amal jariah ada juga dosa jariah.
Dosa jariah apa? Setelah kita tiada, dosanya masih terus mengalir kepada diri kita. Karena kita mencontohkan keburukan yang dicontoh ditiru oleh orang lain. Maka hari ini kita mau bahas tentang amal-amal jariah. Dan ingat teman-teman semua bahwa Allah tidak hanya mencatat perbuatan baik yang kita lakukan di dunia, namun Allah juga mencatat semua pengaruh dari perilaku dan perbuatan kita. Jadi kalau teman-teman berbuat baik, pengaruhnya adalah orang lain jadi ikutan baik, maka kita pun mendapatkan pahalanya. Kalau kita berbuat buruk, pengaruh dari perbuatan buruk orang lain terinspirasi akan keburukan kita, maka kita pun akan mendapatkan dosanya. Perhatikan surah Yasin ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menghidupkan orang-orang yang mati. Kami, kata Allah, catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan semuanya kami kumpulkan dalam kitab atau dalam catatan amal yang nyata. Jadi Allah tidak hanya mencatat perbuatan kita, tapi bekas-bekas perbuatan kita, pengaruh dari perbuatan kita. Misalnya nih Bu, contoh, saya pakai jilbab dalam film Ketika Cinta Bertasbih. Tuh, 16 tahun lalu saya main film Ketika Cinta Bertasbih Bu. 16, ini intermezzo sedikit. 16 tahun saya main film Ketika Cinta Bertasbih, 16 tahun yang lalu. Di dalam film itu saya sebagai seorang pelajar Al-Azhar Mesir. 16 tahun kemudian, tahun ini alhamdulillah saya akan masuk Universitas Al-Azhar Mesir juga Bu, alhamdulillah. Tapi yang mau saya sampaikan pada ibu sekalian, dalam film itu saya pakai jilbab. Dan ketika film itu tayang, di masanya film itu Masya Allah banyak yang nonton. Lalu banyak orang-orang datang, Masya Allah saya terinspirasi pakai jilbab karena nonton film Ketika Cinta Bertasbih misalnya. Jadi semua yang terinspirasi itu mudah-mudahan, wallahu a'lam, mudah-mudahan ketika saya pakai jilbab dan menginspirasi orang lain pakai jilbab, saya pun mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya dia. Begitu pula ibu-ibu sekalian, ibu-ibu misalnya baca Quran yang baik misalnya, kemudian orang terinspirasi, Masya Allah Qurannya merdu sekali, aku mau kayak dia. Orang terinspirasi belajar Quran karena kita, misalnya karena ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dapat pahalanya. Jadi dalam surah Yasin ayat 12, Allah tidak hanya mencatat perbuatan baik kita, tapi Allah juga mencatat bekas-bekasnya, pengaruh-pengaruhnya yang terlihat dari orang-orang, yang diikuti oleh orang-orang dari perbuatan baik kita. Jadi bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi kalau kita lihat, Ibnu Katsir menafsirkan tentang kalimat bekas-bekas yang mereka tinggalkan ini dengan pertama, jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau kemaksiatan. Nah, maksudnya adalah kalau kita melakukan keburukan orang lain niru, ya dia dapat dosa, kita dapat dosa. Ya, ketika kita berbuat baik dia niru, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Pengaruh dari amal-amal yang kita kerjakan. Allah mencatat untuk amal yang mereka kerjakan dan pengaruh dari amal-amal tersebut. Apa kata Rasulullah? Siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dicatat untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Siapa yang menghidupkan kebiasaan yang buruk di tengah kaum muslimin, kemudian orang lain mengikutinya, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana orang yang mengikutinya. Ya, dia mendapatkan dosa, orang yang mengikutinya juga mendapatkan dosa. Nah, hari ini saya mau bahas mengenai amal yang terus mengalir. Amal jariah apa aja, Bu? Ada yang tahu? Banyak ya, nanti kita bahas. Beberapa di antaranya ada sebuah hadis yang menerangkan jika manusia mati maka terputuslah 3 hal. Apa itu? Sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak yang salih. Itu kan sudah ibu-ibu sudah tahu semuanya. Nah, hari ini saya mau bahas ada 7 amal jariah yang terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Kata Rasulullah, ada 7 hal yang pahalanya akan tetap terus mengalir bagi seorang hamba, padahal dia sudah terbaring di dalam kuburnya setelah wafatnya. Yaitu pertama, orang yang mengajarkan suatu ilmu. Nanti kita bahas satu-satu. Kedua, orang yang mengalirkan
sungai, mengalirkan air, memberikan minum. Ketiga, orang yang menggali sumur, dia buat sumur di satu tempat yang kering kerontang misalnya. Keempat, orang yang menanam kurma atau menanam pohon-pohonan yang buahnya bisa diambil, dimanfaatkan. Kelima, orang yang bangun masjid kayak bangun pesantren, kayak bangun sesuatu yang bisa ditempatkan oleh orang dalam mengingat Allah. Keenam, orang yang mewariskan mushaf Al-Quran. Ketujuh, meninggalkan anak yang anak tersebut memohonkan ampun untuknya, meninggalkan anak saleh yang anak tersebut senantiasa mendoakan untuknya. Maka kita bahas satu persatu. 7 hal amal jariah yang terus mengalir setelah orang tersebut meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Pertama, mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang bisa mengajak seseorang mengenal Rabb-Nya, mengenal Nabi-Nya, mengenal agamanya. Ilmu ini menjadi petunjuk ke jalan yang lurus. Makanya ibu-ibu semua ini guru juga. Jangan berpikir, oh aku bukan orang berilmu. Ibu-ibu ini guru untuk anak-anaknya. Kan ibu yang ngajarin anak-anaknya sholat, ibu yang ngajarin anak-anaknya ngaji, ibu yang ngajarin anak-anaknya Al-Fatihah, ibu yang ngajarin anak-anaknya kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kita semua ini adalah orang yang mengajarkan ilmu agama kepada anak kita, kepada adik kita. Jangan berpikir ulama besar, bukan. Kita ini, semua kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk anak kita, adik-adik kita, sekitar kita. Ilmu yang mengajarkan antara yang benar dan yang salah menurut Quran. Makanya nggak ada cara lain. Kalau ingin disebut sebagai orang terbaik, kata Rasulullah, man khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran dan ngajarin lagi. Jadi jangan berpikir, oh aku harus jadi ustazah yang hebat. Enggak, kita semua adalah dai, mengajarkan anak-anak kita setidaknya, orang-orang terdekat kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ahmad ya? Imam Ahmad pernah memuji ulama yang menghidupkan masyarakat yang telah mati hatinya. Jadi beliau mengatakan begini, segala puji bagi Allah yang menjadikan generasi orang berilmu sebagai pejuang di masa dari para Rasulullah, di masa Rasulullah, di masa setelah masa Rasulullah. Orang-orang ini mengajak orang yang sesat menunjuk kepada jalan petunjuk, bersabar terhadap gangguan masyarakat. Mereka menghidupkan hati orang-orang yang mati. Mereka mengajak orang-orang kepada kitabullah, ya. Mereka membawa orang-orang menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah kiprah mereka di tengah masyarakat. Itu kalau kiprah yang lebih luas. Tapi kalau kiprah kita yang lebih lingkup yang lebih sedikit adalah keluarga kita sendiri, ibu-ibu sekalian, ya. Jadi miliki semangat untuk terus belajar. Bagaimana sesuatu yang kosong bisa mengisi yang lain. Teko yang kosong tidak bisa mengalirkan air ke gelas-gelas. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Itu sebabnya seorang ibu yang kosong gimana bisa ngajarin anak-anaknya. Itu sebabnya ibu harus terus belajar. Ibu harus terus rajin datang majelis ta'lim. Ibu harus terus banyak baca buku. Ibu-ibu sekalian, ibu saya pernah berkata begini, ibu ini memang hanya lulusan SMA, sekolahnya SMA saja, tapi bukan berarti tidak bisa menghantarkan anak-anaknya jadi orang sukses. Betul bu? Ibu saya mengatakan, ibu ini cuma lulusan SMA, pada saat itu mau belajar tidak ada uang, karena kakak beradik 10 orang. Beliau bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan membantu sekolah adik-adiknya. Kata beliau, biarlah ibu ini hanya lulusan SMA, tapi insya Allah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi beliau suka baca buku bu. Sampai hari ini beliau usianya 60 tahun masih ngafalin Quran. Dan beliau katakan nggak ada masalah ibu lulusan SMA, tapi yang penting anak-anak harus terus belajar setinggi-tingginya. Anak-anak harus terus jadi orang yang lebih baik. Semua kita ingin anak-anak kita lebih baik dibandingkan dengan diri kita, nasibnya atau keadaannya atau pendidikannya. Betul ibu sekalian? Ya, jadi kita ajarkan anak-anak kita dengan ilmu, dan ketika anak-anak itu sudah semakin besar, jadilah orang-orang yang berilmu. Khususnya ilmu-ilmu agama, ilmu dunia dipelajari, ilmu agama juga dipelajari. Begitu. Jadi amal jariah itu adalah orang yang mengajarkan ilmu, terutama ilmu agama. Ibu-ibu ngajarin ilmu agama untuk anak-anaknya, bapak-bapak ngajarin ilmu agama untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu dan seterusnya. Jadi ayah ataupun ibu berkewajiban untuk jadi guru bagi anak-anaknya.
Bapaknya bisa Quran, ibunya bisa Quran, anaknya pun bisa Quran. Kalau ayah ibu nggak bisa Quran, gimana anak-anaknya bisa tumbuh semangat hidup bersama Quran setiap hari di rumah? Jadi ayah ibulah yang membentuk lingkungan ilmu agama itu di rumah-rumah. Anak kita boleh jadi apapun, dia boleh jadi dokter, dia boleh jadi pilot, boleh jadi atlet, apapun, jadi pejabat, asalkan pondasi agamanya harus kokoh terlebih dahulu. Anak-anak ibu, kalau ibu punya uang, boleh nggak kuliah di Eropa sana, di Amerika sana? Boleh, tapi pondasi agamanya harus kokoh dulu. Siapa yang mengajari selain guru-guru? Adalah para orang tua. Jadi amal jariah itu yang pertama mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya yang paling utama adalah ilmu agama. Kedua, mengalirkan sungai. Apa maksudnya? Maksudnya membuat aliran pada sungai yang tertahan airnya. Jadi air tersebut bisa mengalirkan tempat pemukiman masyarakat. Jadi ada jenis-jenis tempat tertentu yang di desa itu susah airnya, sehingga ada sekelompok orang yang berusaha membuat aliran sungai, ya, aliran air, supaya orang-orang di kampung tersebut bisa menggunakan air dengan baik. Ini besar kebaikannya, besar. Amalan ini amalan mulia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perbuatan baik kita terhadap hewan akan mendapatkan pahala?" Dapat pahala enggak? Sumur ini menjadi wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan, terus mengalirkan kebaikan, bahkan airnya mengalir sampai hari ini. Ketujuh, apalagi amal soleh yang kita bisa lakukan, ibu-ibu sekalian, anak-anak yang solih.